Halo Sobat Ucap Movie, gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kan? Kali ini Yuba akan merekap alur cerita dari film animasi Cina yang berjudul Neja. Film ini disutradarai oleh Jiao Ji dan pengisi suara film ini diantaranya ada Lu Yanting sebagai Neja, ada Alex Lee sebagai Aobing, dan lain-lainnya. Film ini bercerita tentang reinkarnasi dari mutiara kekacauan yang dipisahkan menjadi dua benih kehidupan oleh Sang Guru Agung. Dan gimana kehidupan dari dua benih tersebut? Oke, kalau gitu kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out! Film ini dimulai dengan dijelaskannya kelahiran mutiara kekacauan yang terbentuk selama 1000 tahun karena kekuatan spiritual surga dan bumi. Dikarenakan kekuatan penyerapan yang sangat kuat, kekuatan itu meningkat hingga pada batas tak terhentikan. Karena kekuatan ilahi dan iblis menyatu bersama, membuatnya semakin tak terhentikan dan tak pernah lapar. Hingga akhirnya ditugaskanlah dua murid dari guru tertinggi surga, yaitu Taiyi Zhenren yang memiliki sifat ceroboh dan juga pemalas, dan Shen Gangbao yang tidak ceroboh dan jago bertarung, namun dia memiliki sifat dengki dan juga iri hati. Dikarenakan provokasi dari Shen Gangbao, menyebabkan mutiara kekacauan marah dan menyerang Taiyi, dan mereka pun bertarung dengan mutiara kekacauan. Dikarenakan kekuatan mutiara kekacauan yang sangat kuat, menyebabkan mereka kewalahan, hingga akhirnya guru tertinggi surga yaitu Yuanshi Tianjun pun turun tangan dan mengeluarkan tungku ajaib dan menjatuhkannya kepada mutiara kekacauan. Dan sang guru tertinggi ini membagi jiwa mutiara kekacauan dengan tungku ajaibnya menjadi dua bagian, yaitu roh mutiara dan pil iblis. Pil iblis ini sangat berbahaya dan tidak dapat dihancurkan. Dan sang guru agung membuat segel dengan kutukan surga yang membuatnya hancur dalam 3 tahun. Sedangkan roh mutiara itu kebalikan dari pil iblis. Kemudian, sang guru agung memberikan tugas kepada Taiyi untuk memberikan roh mutiara kepada anak yang lahir dari seorang manusia yang bernama Li Ji dan menyuruh menamainya dengan nama Neja. Dan jika misi ini berhasil, akan menghadiahi Taiyi untuk bergabung bersama gurunya di pengadilan surga bersama 11 makhluk abadi keemasan. Hal ini membuat Shen Gangbao menjadi iri hati karena dia percaya bahwa dia lebih pantas dibandingkan Taiyi. Dan Taiyi pun pergi ke centang pas untuk menjalankan tugasnya. Di sana terlihat Lord Li dan Lady Yin yang sedang berjalan untuk memohon doa agar anaknya lahir, karena dia sudah mengandung selama 3 tahun guys. Dan di saat itu pun Taiyi datang, dan sore harinya warga-warga pada berkumpul. Mereka sangat antusias menyambut kelahiran anaknya Lord Li dan Lady Yi. Namun di sisi lain terlihat Shen Gangbao yang berniat buruk. Dia melepaskan 2 jimat perbudakan untuk mengambil roh mutiara dari Taiyi. Di sebuah tempat terlihat Taiyi Zhenren yang sedang fokus untuk menyelesaikan misinya, dan datanglah seorang pelayan yang memberikan sekendi minuman. Awalnya Taiyi ini menahan godaan, namun akhirnya dia pun meminumnya dan dia pun tertidur pulas. Ternyata pelayan tersebut sudah terkena jimat perbudakan yang tadi, yang berniat mengambil roh mutiara, namun gagal karena hanya Taiyi yang dapat membukanya. Kemudian Lord Li datang dan memukul Taiyi agar membuatnya bangun, karena sudah panik tentang istrinya, dan meminta Taiyi untuk membuka segelnya. Setelah Taiyi membuka segel, pelayan tersebut mencoba mengambil roh mutiara, namun dihentikan oleh Lord Li. Namun pelayan lainnya yang terkena kontrak perbudakan berhasil mengambil roh mutiara dan pil iblis, dan meletakkan pil iblis di batu reinkarnasi, dan menyebabkan pil iblis ini masuk ke janin anaknya Lady Li. Yang seharusnya masuk itu adalah roh mutiara guys. Dan pelayan itu pun pergi menyerahkan roh mutiara kepada si Shen Gangbao. Setelah bayinya lahir, bayinya itu membuat keributan dan menyerang warga sekaligus membakar rumah warga. Akhirnya Taiyi pun mengeluarkan sebuah gelang ajaib dan menyegel bayi tersebut. Setelah berhasil menyegel bayi tersebut, Taiyi mencoba membunuhnya namun dihadang oleh sang ibu, serta memohon agar tidak dibunuh. Taiyi pun mengatakan bahwa anak ini hanya bisa hidup selama 3 tahun karena dia sudah ditanamkan kutukan dan dalam 3 tahun akan tersambar petir. Karena hal itu, Lord Li kemudian bersumpah kepada warga bahwa dia akan menjaga anaknya dan menjauhkannya dari desa dan tidak akan membiarkannya menyerang warga lagi. Kalau anaknya nanti melukai warga, dia sendiri akan menerima hukumannya. Para warga pun menerimanya. Di sisi lain, Gangbao pergi ke istana naga. Di sana adalah tempat para naga yang dulunya sangat perkasa, namun disuruh menjaga tempat tersebut untuk menjaga ribuan makhluk yang tak terhingga jumlahnya di bawah mereka. Namun mereka dikurung bersama makhluk-makhluk tersebut dan membuat mereka merasa dibuang oleh para dewa.
yang menyebabkan mereka berniat balas dendam. Lalu Raja Naga mengeluarkan sebuah telur yang mengandung anaknya, dan ditanamilah roh mutiara, dan lahirlah putra naga es bernama Aubing. Sejak kejadian keributan yang dibuat Neja saat ia lahir, Neja pun kini hidup tanpa teman dan dikurung di rumahnya dan dipasangkan sebuah penghalang agar tidak keluar dari sana. Hanya ibunya lah yang sering berkunjung ke tempat Neja, sedangkan ayahnya pergi mencari Dewa Agung untuk meminta menghapuskan kutukan petir yang akan menjara Neja saat umur dia 3 tahun. Dikarenakan Dewa Agung tidak ada di sana, mereka pun bergegas balik karena 1 hari di sana sama dengan 1 tahun di bumi. Suatu hari ibunya Neja mengajak Neja bermain Jianji. Itu adalah permainan kesukaan Neja. Neja pun terlihat sangat senang karena ibunya ini sangat jarang mengajak Neja bermain karena sibuk menjaga desa dari iblis. Namun tak lama setelah itu, anak buah ibunya pun datang dan melaporkan bahwa ada iblis yang menyerang desa sebelah timur. Mendengar hal itu, Neja pun menjadi sangat sedih. Setelah ibunya pergi, Neja menjadi penjaga dan dia berhasil pergi dari penghalang rumahnya dan pergi ke desa. Di saat sampai di desa, para warga terlihat ketakutan karena mengetahui Neja lepas dari rumahnya, dan mereka pun bersiap menyuruh. Neja pun menjahili para warga serta mengobrak-abrik desa. Dan saat Neja menjahili anak-anak di hutan, ada satu anak yang mengatai anak iblis. Hal itu membuat Neja sangat marah dan menendang sebuah bongkahan batu kepada anak tersebut. Namun untungnya, Lord Li dan Tai Yi pun datang dan menyelamatkan mereka, dan Neja pun dibawa ke rumah Li. Di rumahnya, Lord Li memberitahu bahwa satu-satunya cara agar warga bisa menerima Neja adalah dengan mendidiknya menjadi prajurit untuk membasmi iblis dan dilatih oleh Tai Yi. Dan singkat cerita, Neja pun masuk ke dalam sebuah lukisan. Itu adalah tempat untuk melatih Neja bersama Tai Yi. Di dalam lukisan tersebut, Neja ditunjukkan mantra penyamaran oleh Tai Yi. Dan Tai Yi pun mengajarkan kepada Neja, namun Neja sangat cepat belajar menguasainya. Dia itu hanya membutuhkan sehari untuk mempelajarinya, sedangkan Tai Yi butuh 6 bulan untuk menguasainya. Neja pun merasa bosan dan tidak mau dilatih oleh Tai Yi, dan orang tua Neja pun datang. Dan dia berbohong bahwa Neja adalah roh mutiara, yang membuat Neja mau tinggal di sana, dan Lord Li meminta Neja untuk berlatih bersama Tai Yi untuk membuktikan kepada warga bahwa dia bisa menjaga desa. 2 tahun kemudian, melihatkan Neja yang sedang melawan iblis di dunia lukisan. Namun hasilnya sangat tidak bagus karena saat dia bertarung dengan para iblis, Neja menyakiti warga yang tidak bersalah. Hal ini membuat ayahnya tidak yakin untuk menolongkan Neja dan meminta Tai Yi untuk mengambil sutra Kisruh dan tombaknya Neja. Namun saat Neja mengembalikannya, ternyata dia mengambil kuas yang berada di Tai Yi dan keluar menelingkan mereka untuk membuktikan bahwa dia akan disukai oleh warga. Setelah Neja keluar dari lukisan, dia melihat seekor iblis yang masuk ke pemikiran warga, dan iblis tersebut mencoba memakan seekor anjing. Kemudian Neja datang dan menyuruhnya melepaskan anjing tersebut, dan Neja pun menyerang iblis tersebut. Iblis itu pun lari, Neja mengejarnya namun dia merusak rumah-rumah warga. Kemudian iblis tersebut bersembunyi di kumpulan sebuah kendi yang berisi air. Dan datanglah warga yang terkejut melihat adanya Neja. Di sini Neja mencoba membuktikan bahwa dia sedang mencoba menangkap iblis yang bersembunyi. Namun para warga mengira Neja ini sedang menggila dan warga pun berlarian takut. Kemudian iblis itu pun lari dan dikejar oleh Neja. Sampai di hutan, iblis itu menculik seorang gadis kecil. Dan kakak gadis tersebut mengira Neja lah yang menculiknya dan melaporkan ke desa bahwa Neja menculik adiknya. Dan sampailah di pantai, saat sang iblis itu mencoba masuk ke lautan, tiba-tiba air di laut membeku dan datanglah Aubing untuk menyelamatkan gadis kecil itu. Namun Neja tidak suka dan akhirnya mereka bertarung. Di saat mereka bertarung, sang iblis itu melepaskan gelembung-gelembung, di mana jika terkena gelembung itu akan berubahnya menjadi batu. Dan iblis itu pun kemudian memakan gadis kecil itu. Aubing kemudian menyelamatkan gadis tersebut, namun karena gadis tadi itu sudah terkena air liur dari monster itu, menyebabkan anak kecil dan Aubing berubah menjadi batu. Kemudian Neja menyelamatkannya dengan memukul iblis tersebut menggunakan tubuh Aubing yang berubah menjadi batu tadi. Dan iblis itu pun menyerah dan memberikan penawarnya. Di sisi lain terlihat Lady yang terlihat kuas yang ada di lantai di dekat lukisan. Dan kemudian Lady menyelamatkan Lord Li dan Tai Yi. Setelah diselamatkan oleh Neja, Aubing mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan nyawanya dan membiarkan iblis tadi pergi. Kemudian Aubing dan Neja pun bermain janji. Di sini Neja sangat senang karena pertama kalinya ada yang bisa bermain dengannya dengan leluasa. Dan mereka pun akhirnya menjadi teman. Setelah itu Aubing memberikan sebuah kerang yang mana jika ditiup dia akan datang menemui Neja. Beberapa saat kemudian para warga datang dan Aubing pun menghilang.
Di sini para warga mengira Neja lah yang menculik sang gadis kecil itu. Dan Neja mencoba menjelaskannya, namun para warga tidak percaya. Dan Neja pun tak peduli dan berniat pergi. Namun kakak sang gadis kecil itu mengatai Neja anak iblis. Dan Neja pun menghampirinya. Dan sang ibu anak itu menyerang Neja. Dan kemudian para warga pun memukuli Neja. Neja pun akhirnya marah dan memukuli para warga. Dan beberapa saat kemudian gurunya datang dengan orang tuanya untuk menghentikan Neja. Para warga pun meminta Lord Lee untuk menghukum dan mengurung Neja karena telah membakar rumah warga dan menyerang warga. Di sisi lain, Aobing pulang ke kerajaan naga dan memberitahu bahwa dia telah mempunyai teman bernama Neja. Kemudian Shen Gongbao memberitahu bahwa Neja adalah pil iblis dan menyuruhnya agar fokus ke misinya untuk menjadi dewa dan membebaskan kaum naga. Ayahnya meminta dia untuk tidak terganggu oleh ilusi pertemanan. Dan beberapa saat kemudian, ayahnya dan para naga lainnya melepaskan sisik terkuatnya untuk membuatkannya baju jirah. Baju jirah ini sangat kuat dan hampir tidak bisa ditembus. Hal itu pun membuat Aobing harus menyelesaikan misinya. Lord Lee kemudian berbohong kepada Neja. Ia mengatakan bahwa warga telah tahu Neja telah mengusir iblis dan akan mengadakan perayaan untuk meminta maaf kepada Neja di hari ulang tahunnya yang akan diadakan 10 hari ke depan. Neja yang terlihat tak peduli berjanji akan datang ke perayaan itu. Di sini nyatanya Neja itu sangat senang bahwa para warga telah menerimanya, dan setelah Tayi dan orang tua Neja keluar, Neja segera membuat surat undangan untuk Aobing. Setelah sampai di pantai, Neja meniupkan sangkar kerang tadi dan Aobing pun datang. Kemudian Neja memberikan surat undangan itu kepada teman satu-satunya. Aobing yang terlihat sangat sedih, ia pun mengiyakan akan datang. Singkat cerita, di saat Neja sedang menyiapkan baju untuk pergi ke perayaan itu, datanglah Shen Gongbao yang menghasut Neja dan akhirnya mengungkapkan semua kebenarannya bahwa Neja adalah pil iblis. Hal itu membuat Neja sangat marah karena selama ini dia dibohongi oleh orang tuanya dan gurunya. Di saat Neja berjalan mendekati orang tuanya, Neja ini terlihat sangat murung. Kemudian Tayi memberikan tombak api dan kain kisruh, juga memberikan peliharaannya yang saat Neja sentuh berubah menjadi 2 roda api yang membuat Neja bisa terbang. Kemudian Neja sangat terharu setelah ibunya berkata dia ingin melihatnya tumbuh dewasa, dan ayahnya pun kemudian memberikan jimat pelindung kepada Neja, serta dia berkata bahwa Neja ini mempunyai waktu yang panjang ke depannya. Di sini Neja pun kesal dan memberitahu bahwa dia sudah tahu semua kebenarannya, dan kemudian dia pun melepaskan segel lingkaran Qiang Kun yang ada di tubuhnya, yang mana itu diajari oleh Gongbao, dan segel lingkaran Qiang Kun ini pun lepas dan diambil oleh Gongbao. Kemudian Neja pun kerasukan dan menyerang para warga, juga ayahnya. Di sisi lain terlihat Aobing dan si Gongbao ini. Aobing ini memohon untuk menyelamatkan orang tuanya si Neja dan gurunya. Dan akhirnya Gongbao ini memberikan gelang Qiang Kun kepada Aobing. Kemudian di saat Tayi dan Lord Lee kewalahan menghadapi Neja, Aobing pun datang dan bertarung dengan Neja, dan akhirnya berhasil menjagal Neja menggunakan lingkaran Qiang Kun. Neja pun kembali sadar dan pergi meninggalkan pesta itu. Kemudian Lord Lee mengucapkan terima kasih kepada Aobing dan tiba-tiba mengambil tutup kepala Aobing. Kini identitas Aobing pun terkuak dan orang-orang di sana menghinanya karena tahu bahwa kaum nagalah yang mencuri roh mutiara. Dan muncullah Gongbao yang memprovokasinya. Seketika Aobing pun kesal dan berniat mengubur seluruh orang dengan membuat bongkahan es yang menutupi tempat itu. Di sisi lain Neja yang terlihat sangat marah. Di saat itu roda api itu berubah bentuk menjadi babi lagi dan memberitahu kejadian di saat ayahnya pergi, di mana saat itu Lord Lee terlihat sangat sedih dan frustasi. Yang akhirnya Dewa Awan pun memberikan 2 jimat untuk menolong Neja. Namun jimat itu hanya bisa digunakan jika ada sukarelawan yang bersedia mengorbankan hidupnya. Yang mana jika saat Neja tersambar petir tersebut akan mengenai sukarelawan yang menggunakan jimat satunya lagi. Di sini kemudian Lord Lee memutuskan untuk menurunkan nyawanya dengan Neja. Kemudian Neja pun mengetahui hal tersebut, pun nangis. Dan kemudian dia bergegas kembali dan bertarung dengan Aobing yang membukukan orang tuanya. Sedangkan Tayi bertarung dengan Gongbao. Di saat Neja kewalahan, dia berubah menjadi Gongbao dan membuat Aobing menyerang gurunya sendiri. Kemudian Tayi membuka lukisan ajaibnya dan menarik Aobing dan juga Gongbao ke lukisan tersebut. Namun Neja dan Tayi pun ikut masuk ke lukisan. Di sini mereka berebutan kuas, yang mana itu satu-satunya jalan untuk keluar. Singkat cerita mereka berhasil keluar dan Aobing pun berhasil mengalahkan Neja dan berubah menjadi seekor naga dan pergi ke atas mendorong bongkahan es agar jatuh ke warga. Neja akhirnya mengendalikan lingkaran Qiang Kun dan berubah menjadi wujud sejatinya. Namun di sini Neja tidak kerasukan.
dan dia pun mencoba menghentikan bongkahan es tersebut dan akhirnya berhasil menghancurkan es tersebut. Di saat bongkahan es tersebut hancur, Aobi mencoba lari namun ditangkap oleh Neja. Di sini Neja tidak berniat membunuhnya, namun melepaskannya karena dia adalah satu-satunya teman yang dimiliki Neja. Beberapa saat kemudian, kutukan petir yang diterima Neja pun muncul dan Neja pun sudah pasrah dan mengucapkan terima kasih kepada orang tuanya. Tiba-tiba di saat Neja sedang tersambar oleh petir, Aobing datang membantu Neja dan dia pun menggunakan jiran naganya, namun jirannya hancur. Di saat itu mereka bergandengan tangan dan kemudian mengetahui kekuatan dari mutiara kekacauan jika mereka menggabungkan kekuatannya, dan mereka pun mencoba melahap kekuatan petir tersebut dan mengembalikan kekuatan petir itu ke atas. Namun kekuatan petir surga itu terlalu besar dan mereka pun tersambar petir. Di detik-detik Neja dan Aobing akan tersambar petir, datanglah Taiji yang menggunakan cangkang pelindung yang menyegel pil iblis dan roh mutiara yang dulu, dan berakhirlah hukuman petir itu. Kemudian orang tua Neja mencari Neja dan menemukan cangkang pelindung yang tadi. Di sini Taiji pun menjelaskan, walaupun tubuh Neja sudah hancur, namun jiwanya bisa selamat oleh cangkang pelindung itu. Orang tua Neja pun senang dan para warga pun bersujud kepada Neja. Dan si Gongbao ini pergi meninggalkan mereka dan film pun berakhir. Namun ada scan terakhir di mana Gongbao memberitahu kejadian itu kepada Raja Naga dan membuat Raja Naga ini marah. Di saat itu muncullah para naga yang menurut Yuba ini mereka itu adalah para naga yang jahat yang dikurung di bawah istana naga. Dan ada juga si saudara si Raja Naga itu. Mereka pun menawarkan kerjasama untuk membalas dendam. Dan film pun benar-benar habis. Oke sob, itu adalah alur cerita dari film animasi Neja. Bagus bukan? Oke, kalau kalian ingin request film apa yang ingin direkap, bisa tinggalkan komen di bawah yo. Dan jika video Yuba menarik, monggo di subscribe dan di like videonya agar Yuba semakin semangat menampilkan video-video untuk menghibur kalian semua. Oke, sekian video kali ini dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.